Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KitKat. Kang Imam tanya Kang Tisna. Kang Tisna, bentar lagi kita mau memasuki tahun 2022. Kita mungkin minggu depan ketemunya tahun depan. Iya, tahun depan nih. Iya. Jadi kan kalau mau pergantian tahun nih, erat biasanya nih sama Natal dan Tahun Baru. Dan yang selalu ramai diperbincangkan nih kalau tentang Natal dan Tahun Baru itu tentang ucapan Natal dan Tahun Barunya itu nih Kang. Kan banyak yang ada ya macam-macam lah pendapat di masyarakat nih. Nah, menurut Kang Tisna sendiri itu gimana sih tentang ucapan Natal dan Tahun Baru? Ya, Kang Imam. Sebenarnya kan mengenai ucapan Natal ya, Selamat Natal. Di zaman ini, di era kita ini, kemudian menjadi suatu ikhtilaf, suatu perbedaan pendapat. Kita tidak mengkiri itu karena memang ada ulama-ulama kontemporer saat ini yang menyatakan boleh seperti itu. Nah, adapun yang tidak boleh di KitKat sebelumnya kita sudah pernah bahas tuh, gitu. Pada saat membahas surat Al-Baqarah ayat 104, di mana di situ Al-Imam Ibnu Katsir menyitir sebuah hadis riwayat Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Salah satunya di situ dilarang mengikuti perkataan. Perkataan kan berarti ucapan, gitu ya, selamat gitu ya. Termasuk pakaian, misalkan kalau Desember ini identik dengan topi Santa Claus gitu ya. Nah, termasuk mengikuti hari raya gitu. Sebenarnya kalau saya lihat nih kan banyak juga tuh tindakan-tindakan yang sebenarnya intoleran ya yang dilakukan oleh non-muslim. Seperti misalkan mereka menggambar karikatur Nabi Muhammad. Tetapi nggak seramai kalau umat muslim tidak mau mengucapkan ucapan Selamat Natal gitu. Ini kenapa ya? Kayak padahal kita ya mayoritas gitu kan, tapi kok nggak beda gitu sama mereka. Iya. Ya memang menarik ya. Jadi kemarin tuh ada juga statement dari Chris Wamea, tokoh Papua non Muslim gitu. Nah, dia mengatakan kami ini orang non Muslim ini nggak ada masalah kalau orang-orang Muslim itu nggak ngucap Selamat Natal gitu. Tapi para pendekar-pendekar sosmed ini yang ada 4 kata dia itu, saya nggak sebutin di sini lah, nggak perlu disebutin lah gitu ya. Itu paling getol tuh itu menyebut intoleran bagi orang yang tidak mengucapkan Selamat Natal. Padahal kita yang non Muslim aja biasa aja gitu ya. Dan ada paradoks dalam artian giliran ada aksi intoleran yang dilakukan di luar Islam, dari luar Islam, itu kemudian dunia ini itu adem ayem gitu ya, nggak heboh, nggak di blow up gitu ya. Misalkan aksi-aksi kebiadaban Israel gitu ya, itu istilahnya kemudian tidak menjadi sebuah trending bagaimana Israel ini adalah musuh dari pluralisme gitu kan, jelas-jelas pihak yang sangat intoleran gitu. Kemudian kalau ada orang Muslim ketemu komunitas Yahudi itu kayak kesirap gitu, ya. Giliran ketemu sama kita dia bilang kita harus menyebarkan kasih sayang gitu. Padahal tangannya itu istilahnya sih berdarah-darah habis membunuh saudaranya gitu, ya. Kita harus menyebarkan kasih sayang, jangan kayak Hamas gitu kan. Lah Hamas itu kan melakukan itu tindakan itu karena respon kan, gitu seperti itu. Dan yang menyedihkan ya kemudian kalau ada tokoh Muslim ketemu orang Yahudi, oh iya Anda benar gitu. Tidak kemudian lah Anda ini kan justru yang tidak menyebarkan kasih sayang, Anda membunuhi, ya kan, menteror segala macam gitu ya. Kemudian juga misalkan di saat dunia ini tutup mata pada saat invasi Amerika ke Irak, ke Afghanistan ya. Jadi beberapa bulan yang lalu mantan Menhan Amerika, Colin Powell itu meninggal. Kemudian di situ muncul opini bahwa inilah penyebab
serangan Amerika. Ya. Kenapa Kang Imam? Karena Colin Powell lah yang pidato di hadapan Kongres meyakinkan untuk mendapatkan dana invasi ke Irak. Gitu. Apa alasannya? Karena ada senjata pemusnah massal. Tapi hari ini nggak pernah ketemu. Dan bukan hanya dugaan Kang Imam. Jadi setelah jutaan orang Irak meninggal, kemudian negerinya di bumi hanguskan gitu ya kan, berantakan. Ternyata nggak ditemukan dan mereka menyatakan secara resmi senjata pemusnah massal itu ternyata tidak ada. Dan Colin Powell mengatakan ini adalah noda. Ya, artinya apa? Ini adalah sesuatu yang menghancurkan karirnya selama puluhan tahun di militer. Jadi melakukan invasi ke sebuah negara, alasannya ada senjata pemusnah massal, ternyata nggak ada, gitu. Ya, jadi gitu. Terus kemudian enak aja bilang, ya kami maaf gitu. Hanya dengan maaf, seolah-olah penderitaan apa selesai gitu seperti itu. Dan tidak ada yang bilang, oh Amerika tuh tidak pluralisme, gitu. Oh dia tuh intoleran, nggak ada itu, gitu. Padahal itu udah bukan verbal lagi, udah sampai tindakan gitu dengan militer gitu kan, gitu. Kemudian seolah-olah Amerika negara paling pluralis, ya. Padahal di sana itu aksi rasisme masih ada, ya, bukan hanya ada, banyak bahkan tahun-tahun lalu kan rame kan, bagaimana penembakan polisi yang orang kulit hitam itu gitu, ya. Kemudian larangan-larangan jilbab di negara-negara Eropa gitu ya. Ya kalau orang mengikuti pluralisme harusnya kan menghargai semua pendapat gitu. Kenapa giliran Islam nggak dihargai? Dan kemudian mereka tidak sesama mereka tidak kemudian menasehati, oh Anda tidak pluralis, nggak begitu kan gitu. Jadi aman-aman aja tuh gitu ya. Jadi ini semua harusnya membuktikan dong bahwa Islam lah yang paling toleransi, paling pluralis. Iya, jadi kita bisa ambil benang merah di sini seolah-olah pluralisme ini memang senjata untuk menikam Islam gitu, seperti itu. Misalkan baru-baru ini calon presiden Perancis ya, Eric Zemmour itu berjanji akan mengusir kaum muslimin dari Perancis kalau dia jadi presiden. Kenapa tuh? Nah, ya tadi berarti kan intoleran, ya kan? Di India sekarang juga sekarang di India ada kelompok sayap kanan Hindu itu juga ingin membunuh lagi, bukan cuma ngusir gitu. Bahkan mereka mengatakan kalau kita di penjara nggak masalah gitu. Ini kan sangat intoleran, tapi dunia diem-diem aja gitu. Tapi kalau giliran tadi Hamas misalkan ya melakukan serangan, padahal itu adalah respon gitu kan, negeri mereka dijajah, mereka terusir dari negerinya gitu. Mereka dibatasi untuk masuk ke Masjidil Aqsa seperti itu. Dunia rame itu kalau ada serangan Hamas gitu. Atau sekarang Muslim tidak mau mengucapkan Selamat Natal gitu kan. Emang gara-gara kita nggak ngucapin terus dia terluka gitu kan? Atau ada yang rumahnya hancur kan? Enggak kan gitu seperti itu. Dan sekali lagi tadi kita di awal sudah sampaikan ini masalah ikhtilaf. Sudahlah kita saling menghormati, menghargai pendapat saudara-saudara kita, bahkan ya dari ulama-ulama muslim yang lain seperti itu. Tapi selalu ini di blow up di bulan Desember. Padahal di dalam negeri di kita juga seringkali tadi ada aksi intoleran dari luar Islam ya. Itu juga istilahnya diridoi gitu, nggak rame gitu ya. Misalkan kalau ada aksi separatisme ya dari luar Islam ya, ada terorisme dari luar Islam, dari non-Muslim, itu kan pernah kejadian bom di Tangerang, di mall, ya. Itu kemudian saat itu dinyatakan oleh pihak polisi itu bukan terorisme, gitu. Padahal jelas itu udah masuk teror, artinya membuat suasana ketakutan, teror, mencekam, gitu. Karena ada orang masuk mall diumumkan ada bom mau meledak, misalkan 10 menit lagi terus enjoy kan nggak ada. Yang ada semua takut, ya, semua pengen keluar gitu kan, buru-buru keluar seperti itu. Kemudian juga kalau ada intoleran terhadap ideologi negara, kalau yang melakukan di luar Islam gitu, nggak heboh gitu. Jadi pernah terjadi di Batam itu ada seorang siswa ya SD itu menolak hormat bendera gitu. Ternyata orang udah ngira ini dari kalangan radikal gitu. Islam gitu ya.
Tapi ternyata itu dari penganut Kristen Yehova gitu. Nggak mau hormat bendera gitu. Yang terbaru di Kalimantan Utara ya, bisa dicek ya di googling di SDN 51 Tarakan Kalimantan Utara, itu ada 3 kakak beradik nggak naik kelas 3 tahun berturut-turut. Setelah diselidiki ya oleh dinas setempat, salah satu sebabnya karena nilai agamanya jelek selama 3 tahun berturut-turut. Kenapa? Kalau dia lagi pelajaran agama, padahal pelajaran agamanya pelajaran agama Kristen gitu, sesuai dengan agamanya, dia tidak mau menyanyikan lagu rohani Kristen Protestan. Kenapa? Karena dianggap itu bertentangan dengan keimanannya yang seorang Kristen Yehova gitu. Berarti sebenarnya anak ini bener dong. Iya, jadi pada saat ada aksi intoleran sesama non-muslim itu kan nggak di blow up. Hampir-hampir nggak kedengeran tuh gitu, hampir-hampir nggak kedengeran gitu, seperti itu ya. Padahal ini jelas intoleran dan dibuktikan oleh dinas terkait, nggak ada di KD itu, di kompetensi dasarnya mengharuskan menyanyikan lagu tertentu gitu. Karena alasan dari sekolahnya gitu, dia menolak menyanyi lagu ini, padahal di peraturannya gitu, di kurikulumnya itu, di KD-nya, kompetensi dasarnya itu kalau istilah pendidikan ya, itu nggak ada keharusan judul lagu tertentu, nggak ada gitu. Tapi bayangkan 3 tahun berturut-turut nggak naik kelas, padahal anak-anaknya itu katanya selama ini dalam pergaulannya baik, selalu menegur temannya segala macem. Bayangkan tuh 3 tahun secara psikis anak-anaknya, orang tuanya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau yang melakukan itu di luar Islam gitu, nggak rame-rame banget gitu ya, bahkan hampir nyaris tidak terdengar gitu. Nah, kok bisa tuh nggak terdengar sama sekali tuh Kang, kalau yang melakukan itu orang-orang non-muslim, padahal kan kita mayoritas, mereka minoritas gitu kan. Tapi ketika kita yang tidak mengucapkan itu selalu di blow up, giliran mereka tidak pernah terdengar sama sekali. Kok bisa seperti itu? Ya bisa jadi ide pluralisme ini adalah senjata ya untuk membungkam ya umat Islam untuk memperjuangkan agamanya, dalam artian memperjuangkan aturan Islam, syariat Islam ya. Jadi kalau ada umat yang pengen memperjuangkan syariat Islam, oh Anda intoleran, di negeri kita kan bukan cuma orang Islam, gitu, kayak gitu. Jadi itu kemudian jadi senjata yang terus-menerus berulang-ulang dinyanyikan, gitu, dikumandangkan. Jadi kalau ada orang ingin memperjuangkan syariat Islam, intoleran, merusak kebinekaan, mengancam persatuan, gitu, ya gitu kan. Padahal tadi sudah jelas ya bahwa tidak ada yang lebih toleran daripada Muslim. Iya betul, makanya di sini pentingnya kita harus bisa menjelaskan bagaimana aktivitas-aktivitas yang menggambarkan kehidupan damai ya umat Islam gitu pada saat diterapkan syariat Islam. Bukan hanya era-era baru-baru, dari zaman Nabi gitu. Jadi Nabi itu hidup di Madinah itu hidup dalam masyarakat yang heterogen. Heterogen itu tidak homogen, tidak hanya satu jenis, tidak hanya satu golongan, gitu. Jadi di Madinah itu ada Muslim, non Muslim, gitu. Bukan hanya Islam saja. Jadi jangan dibayangkan kalau diterapkan syariat Islam nanti yang hidup harus Islam semua, enggak. Oh saya kira gitu. Di Madinah itu yang hidup ada Muslim, ada non Muslim. Yang Muslimnya sendiri itu juga tidak homogen. Ada dari Muhajirin, ada dari Ansor. Kalau bahasa sekarang nih ya, bahasa mohon maaf bahasa rasisnya, ada pribumi, non pribumi, misalnya gitu, gitu kan? Ada pendatang, ada suku asli. Jadi ada Ansor, ada Muhajirin. Ansornya sendiri ada suku Aus, ada suku Khazraj, gitu. Kemudian non Muslimnya ada orang Yahudi, ada orang musyrik yang masih menyembah berhala. Orang Yahudinya ada Bani Koinuko, ada Bani Quraizoh, ada Bani Nadir, ya banyak gitu. Jadi kehidupan di Madinah itu sangat plural, tinggal di Madinah sangat plural ya. Makanya Islam itu mengakui kepluralan, kemajemukan, ya, gitu. Itu nggak bisa dihindari.
kita datang ke sini, saya mau pakai baju kokoh, Mas Imam mau pakai baju kaos. Tiap orang punya perbedaan tuh nggak bisa dihindari. Jadi kalau plural kemajemukan ya itu keniscayaan gitu, satu yang nggak bisa dihindari gitu. Tapi pluralisme gitu, pluralisme ini beda gitu dengan tadi pluralitas kemajemukan gitu, seperti itu. Nah, sedangkan Islam sejak zaman Nabi ya itu menghargai pluralitas kemajemukan ya, hidup berdampingan. Di Spanyol berabad-abad ya, di Andalusia itu hidup 3 agama berdampingan, Islam, Nasrani ya, Kristen, Yahudi, seperti itu. Kemudian zaman Nabi ya, Nabi itu mau hijrah ke Madinah itu meng-hire ya, bahasa sekarang meng-hire, mengkontrak seorang penunjuk jalan itu non muslim gitu. Artinya kadang kan ini ya, kalau yang benar-benar nyinyir itu masalah pluralisme itu apa mungkin orang muslim misalkan memperkerjakan non muslim. Nabi itu udah praktekin, bukan hanya ngajarin. Dan sebaliknya juga gitu. Sayyidina Ali ya, anak angkatnya Nabi lah istilahnya ya. Kemudian beliau sepupuhnya Nabi. Kemudian mantunya Nabi, sahabat Nabi paling pintar, ya, itu pernah bekerja dengan orang Yahudi, ya, bekerja menimba air, dibayar dengan kurma, seperti itu. Jadi dalam masalah muamalah, Muslim non Muslim itu biasa berinteraksi. Ini bukan teori, sudah dipraktekkan, gitu, praktekkan, ya. Kemudian dilanjutkan para khulafa ar-rasyidin setelah zaman Nabi. Bagaimana Umar bin Khattab itu pernah suatu hari melihat ada kakek-kakek non-muslim itu ngetuk-ketuk pintu rumah, ngemis-ngemis. Ditanya sama Umar bin Khattab, ini ada dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid ya, atau kitab Al-Kharatnya Abu Yusuf ya. Kemudian Umar itu melihat si kakek-kakek ini, yang non-muslim ini bertanya, apa yang memaksa kamu untuk melakukan apa yang saya lihat gitu. Maka si kakek itu bilang, saya melakukan ini karena usia saya, maksudnya udah tua, udah nggak kuat kerja. Kedua, untuk bayar jizyah. Ketiga, untuk kebutuhan saya, gitu. Maka Umar mengatakan bahwa kami telah berbuat tidak adil kepadamu, ya. Kami ambil jizyahmu di masa mudamu, sedangkan kami sia-siakan kamu di masa tua kamu. Luar biasa statement seorang kepala negara ini. Kemudian Umar mengajak ke rumahnya, dikasih makan. Kemudian Umar mengirim dia ke Baitul Mal, ketemu petugas Baitul Mal, kemudian mentitahkan, ya, mengeluarkan peraturan gitu ya, agar si bapak ini dihentikan pungutan jizyahnya dan dikasih tunjangan. Nah, gitu, luar biasa kan? Gitu. Belum lagi Sayyidina Ali saat baju besinya dicuri oleh orang Yahudi. Giliran pas di pengadilan sama Qadhi Syureh yang menang orang Yahudi karena Sayyidina Ali sebagai khalifah, kepala negara saat itu tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti, gitu, seperti itu. Bayangkan seorang kepala negara, zaman Sayyidina Ali itu mungkin udah lebih dari 10 negara nih kalau sekarang nih, wilayah kekuasaannya, gitu. Itu dikalahkan oleh seorang Yahudi yang sebenarnya benar dia yang curi, gitu, ya. Hanya karena buktinya nggak ada, saksinya nggak ada, gitu, ya. Begitulah luar biasa pluralisme. Dalam artian Islam menghargai pluralitas, kemudian Islam menghargai sesama manusia, dia punya kedudukan yang sama ya secara hukum dalam pandangan Islam, bukan hanya teori, bahkan dipraktekkan, termasuk dalam sisi kemanusiaan. Bagaimana tahun 1847 itu terjadi bencana kelaparan di Irlandia, Turki Utsmani saat itu dengan khalifahnya Abdul Majid I mengirim bantuan kepada rakyat Irlandia, gitu, bantuan untuk kelaparan. Padahal Irlandia ini non muslim, bukan wilayahnya Khilafah Utsmani, dikasih bantuan. Dan itu sangat membekas kepada rakyat Irlandia ya. Kalau Mas Kang Imam ini suka olahraga, di lambang timnasnya Irlandia itu ada lambang bulan bintang ya. Jadi itu saking mereka nggak bisa menghilangkan memori kebaikan dari Turki Utsmani, dari Islam ya. Kemudian di lambangnya itu tahun 1995 udah 100 tahun lebih kejadian itu, mereka masih mengingat itu, kemudian membangun museum, membangun monumen untuk mengenang kebaikan orang-orang muslim pada mereka. Jadi kalau kemudian ada
orang Islam yang justru lebih senang nyari-nyari aibnya umat Islam gitu ya, jelekan umat Islam ya. Nah ini sangat menyedihkan sekali sebenarnya. Sedih deh lo gitu istilahnya. Orang Islam ini rahmatan lil alamin gitu ya. Sejarah juga membuktikan bagaimana keagungan Islam. Lah Anda kok nyari-nyari dikorek-korek ya 13 abad peradaban Islam 1300 tahun itu dicari-cari sama dia 1-2 biji gitu kan. Itu saya bingung gitu malah kalau ketemu orang kayak begitu gitu. Ya jadi ini membuktikan bahwa memang Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin yang sangat toleran, sangat pluralisme. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan Islam itu intoleran dan tidak pluralisme itu sungguh benar-benar tidak ya, berdasar, gitu, tapi perlu kita ini Kang Imam, perlu kita apa ya istilahnya? Perlu hati-hati dalam menyebut pluralitas dengan pluralisme. Nah, gitu. Bedanya tuh, Kang. Karena pluralisme ini oleh Majelis Ulama Indonesia sudah diharamkan. Gitu. Gitu. Jadi dari zamannya Wapres kita menjadi Komisi Fatwa di MUI itu sudah ngeluarin tuh haramnya sekularisme, liberalisme, pluralisme. Itu disingkat sepilis itu gitu kan gitu. Ya. Jadi kalau pluralisme itu nanti orang kalau menganut ajaran ini dia akan mengatakan semua agama benar gitu. Ya gitu. Sedangkan dalam Islam ya kalau udah masalah akidah lakum dinukum waliyadin gitu. Orang mau Natalan monggo silakan. Nggak boleh diganggu-ganggu, nggak boleh dicegah-cegah gitu kan. Tapi kalau pluralitas itu artinya kemajemukan. Ya, Islam mengakui itu gitu kan. Itu sebuah keniscayaan sejak zaman Nabi gitu kan. Nabi hidup dalam sebuah masyarakat yang plural ya, yang majemuk, karena sekali lagi kalau pluralitas kemajemukan itu suatu hal yang nggak bisa dihindari. Tapi tidak berarti kalau kemudian orang itu mengakui kemajemukan kita semuanya harus sama gitu ya gitu. Dianggap semuanya sama ya enggak gitu. Nah, ingat itu ya, pluralitas majemuk bukan pluralisme. Ya. Jadi itu bedanya. Pluralitas itu majemuk, tapi kalau pluralisme menganggap semuanya itu benar. Iya, semua agama benar seperti itu, ya gitu. Dan anehnya orang yang bilang semuanya benar itu, ya tadi giliran ada yang nggak ngucapin selamat Natal disalah-salahin. Ya. Harusnya, iya katanya harus mengakui semua harus dianggap benar, semuanya dianggap harus dihargai, dihormati. Tapi giliran ada ya, beda. Gitu, iya. Saya juga bingung. Ya, itu. Sekian teman-teman, bagaimana menurut kalian untuk diskusi kita hari ini? Like jika kalian suka dengan video ini dan tulis di kolom komentar bagaimana komentar kamu dan subscribe dan bagikan ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.